Partai Golkar membuat keputusan besar dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menetapkan Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Kemudian juga memutuskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Keputusan tersebut disambut antusias para pimpinan elit Partai Golkar dan Ketua DPD Partai Golkar di tingkat 1. Gibran kepada awak media menyampaikan bahwa ia menghormati keputusan keluarga besar Partai Golkar tersebut. Sebelumnya dalam Rakernas PDIP Perjuangan 2, Megawati Soekarno Putri telah memberikan peringatan keras kepada kadernya. Peringatan keras tersebut ditujukan kepada kadernya yang bermain 2 kaki atau 3 kaki. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Cocok nggak sih Pak Mas Gibran pakai jaket kuning Pak? Memang kalau orang muda itu cocok pakai baju kuning. DPP Partai Golkar Rabu pagi menerima jajaran pengurus Partai Solidaritas Indonesia PSI pimpinan Kaisang Pangarep. Usai menggelar pertemuan tertutup selama 60 menit, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa keduanya tengah membahas rencana kerjasama politik kedua partai untuk menghadapi Pileg maupun Pilpres 2024. Saat ditanya seputar rencana kepindahan Gibran Rakabuming Raka ke Partai Golkar, Airlangga tidak memberikan jawaban yang tegas. Pak, bertemu Pak. Cocok nggak sih Pak Mas Gibran pakai jaket kuning Pak? Memang kalau orang muda itu cocok pakai baju kuning. Termasuk Mas Gibran ya Pak? Termasuk Mas Gibran ya Pak? Apalagi yang under 40. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengucapkan selamat kepada Mahfud MD yang terpilih sebagai Bacawapres Ganjar Pranowo di kontestasi Pilpres mendatang. Terkait dengan namanya yang digadang-gadang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto sebagai Bacawapres, Gibran justru menegaskan dirinya tidak pernah menawarkan diri menjadi Bacawapres. Itu tadi yang bikin istirahat siapa? Iya, dari Bang Rinja itu. Ya, makasih ya. Dalam arti Pak Dari akan jadi cawapres Pak Prabowo. Tanya Pak. Enggak ada bilang ya itu maksudnya gimana? Ya punya bikin istirahat. Kalau tidak jadi tengah-tengahan gimana? Tidak jadi. Sekali lagi saya tidak pernah menawarkan orang lain yang ngejar, orang yang ngejar, wartawan, teman-teman media, pemberitaan terus. Dedel, duel, rusak, berantakan, ya, rungkat. Ini hal-hal yang bisa dibayangkan berkenaan dengan koalisi istana. Awalnya dianggap koalisi yang gemuk, yang punya peluang untuk menang. Tetapi pada akhirnya bahkan peluang untuk daftar pun Prabowo ini banyak juga yang akhirnya meragukan, ya. Tariannya itu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ngesot dong jadinya kan. Nah, isu yang sekarang beredar pemirsa itu adalah kaburnya Golkar dan Demokrat.
karena dia tidak enak, tidak suka dengan Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Ya memang mikirnya gimana kok malah Erick Thohir gitu kan. Kalau Gibran masih mending lah, itu anaknya bos. Lah Erick Thohir siapa, harus didukung sama Golkar maupun Demokrat. Sementara di Golkar dan Demokrat ini kalau suaranya disatukan sudah masuk, ya sudah 20% atau parliamentary threshold atau presidential threshold maksud saya, ya 20%. Dan poster Erlangga AHY kayaknya sudah beredar luas, jadi poros keempat, ya sudah barang tentu ini akan disambut oleh kader-kader Golkar, yang berarti pride-nya akan tumbuh lagi. Ya walaupun ngerti bakal kalah, tetapi daripada kalah terus hanya menjadi bola dupaknya koalisi istana, ngapain kan? Nah, AHY itu juga mungkin kadernya lebih oke gitu loh, ya, daripada dia di situ juga siapa Erick Thohir kan, begitu pemirsa. Dan AHY sudah bisa mencicipi gimana rasanya menjadi cawapres, ya tinggal hanya beberapa saat lagi. Prabowo kabarnya juga tidak sampai atau belum bisa mengumumkan cawapresnya itu siapa sampai selesainya rapat pimpinan Golkar, Rapim Golkar, yang besok malam itu kabarnya itu di seluruh Indonesia itu mau didatangkan. Ini memang tampaknya jangan-jangan juga ada yang curiga, jangan-jangan memang Prabowo gak serius gitu loh, nunggu, atau mungkin takut juga di-prank sama Jokowi gitu loh. Nah ini masih gonjang-ganjing. Sementara nggak tahu ya apakah ada kontak-kontak seperti apa. Ini kan Jokowi diantar sama Zulhas, juga ada Erick Thohir di Arab Saudi, di istana Yamamah apa di mana begitu, ada pertemuan dengan putra mahkota Arab Saudi. Ya mungkin bahas investasi, entah dapat investasi dari Arab Saudi atau permintaan investasinya hanya disenyumin aja, ya kita nggak tahu. Kalau yang ditawarkan itu IKN kayaknya hanya disenyumin aja. Ya siapa yang mau di IKN kan? Ya inilah karena perencanaan yang tidak matang, hanya ambisi dan mengedepankan kekuasaan, dikawal dengan berbagai bentuk aturan, tetapi dari segi ekonomi memang tidak memadai, ya gimana kan begitu. Nah ini koalisi istana betul-betul dedel duel, bahasa Jawa itu pemirsa ya, berantakan lah gitu dalam bahasa Indonesianya itu. Dan seperti yang kita sampaikan ya, dan banyak juga menjadi wacana di publik, peluang terbentuknya poros keempat pada Pilpres 2024 itu masih sangat terbuka. Ya, pasalnya hingga saat ini Prabowo Subianto bersama Koalisi Indonesia Maju tidak kunjung deklarasikan nama bakal cawapres. Ya, ngerucut melulu, ya, bocoran melulu. Jadi istananya jadi becek, jadi kotor karena bocor gitu kan. Ya Allah, ya. Sekarang mengkerucut 3 nama, mengkerucut lagi 4 nama lagi, ngerucut lagi 2 nama. Sempat nama Gibran naik, tetapi turun lagi gitu.